Ini sihir singkat lanjut. Pada suatu hari, di waktu senja, mereka berkelana melewati jalan panjang yang berliku. Hingga tibalah mereka di sungai yang terlalu dalam untuk diseberangi dengan berjalan kaki dan terlalu berbahaya untuk diseberangi dengan berenang. Sampailah kita. Kalian tahu Sungai Poso? Belum pernah ada orang yang berhasil menyeberangi sungai ini. Konon malaikat mautlah yang menjaga sungai ini. Maka setiap orang yang mencoba menyeberanginya pasti akan berakhir menjadi makanan bagi si maut. Kau penuh dengan mitos, Marni. Oh ya? Bagaimana kalau kau coba berenang? Kita cari kebenaran mitos itu. Tidak pernahkah kalian mempelajari mantra Arcane Bridge? Cerdas, Hartik. Kita coba kelabuhi si maut. Bermaksud ingin membuktikan kebenaran akan omongan Marni. Ketiga saudari ini pun mengeluarkan tongkat sihir mereka masing-masing dan melambaikannya. Seketika sebuah jembatan pun muncul di atas air yang berbahaya itu. Mereka pun berjalan hingga di tengah-tengah jembatan tiba-tiba saja mereka dengan sosok betulan. Kau berhutang padaku, Emma. Tiga saudari itu pun mendekati sosok bertudung itu. Sosok bertudung itu adalah malaikat maut. Sesosok itu menghadang jalan mereka karena ia merasa marah dan curang karena telah kehilangan 3 korban baru. Biasanya para pengelana tenggelam di sungai itu. Tetapi si malaikat maut licik. Dia berpura-pura memberi selamat kepada ketiga saudari ini atas kehebatan sihir mereka dan berkata masing-masing berhak mendapatkan hadiah karena telah cukup pintar menghindar darinya. Selamat, kalian adalah manusia pertama yang berhasil melabuhiku. Sebagai hadiahnya, kalian akan diberikan masing-masing satu apa saja kalian mau dan minta kepadaku. Maka si sulung Marni yang suka bertempur meminta tongkat sihir yang lebih hebat daripada semua tongkat sihir yang ada. Aku ingin sebuah tongkat sihir yang terhebat yang pernah ada. Tongkat sihir yang harus selalu menangkan duel bagi pemiliknya. Dan tongkat sihir yang layak diterima oleh penyihir yang telah mengalahkan kematian. Malaikat maut pun menyeberang ke sebatang pohon elder di sungai, membuat tongkat sihir dari bahan yang menggantung di sana dan memberikannya pada si sulung. Kemudian si tengah Hartik merasa mantra yang ia usulkan pada awal berhasil. Ia memutuskan ingin mempermalukan malaikat maut lebih jauh lagi. Aku menginginkan kekuatan untuk memanggil orang dari kematian. Malaikat maut pun memungut sebutir batu dari tepi sungai dan memberikannya kepada si tengah. Putarlah sebanyak 3 kali batu ini ke arah tangan kananmu. Sesungguhnya batu ini akan menunjukkan kekuatannya dengan dapat mengembalikan seseorang yang kau inginkan dari alam kematian. Sampailah di saat malaikat maut menanyai si bungsu apa yang diinginkannya. Si bungsu, Emma, yang paling rendah hati dan bijaksana dari ketiga kakak-kakaknya, dia tidak percaya pada si malaikat maut. Aku hanya ingin bisa melanjutkan perjalananku sekarang tanpa engkau dapat bisa mengikutiku. Malaikat maut sangat enggan mendengar hal itu. Dan dengan rasa yang berat, ia pun merobek jubah gaibnya sendiri dan memberikannya kepada si bungsu. Ini akan membuatmu tidak dapat terlihat oleh siapapun, bahkan denganku. Setelah ketiga saudari ini menerima masing-masing hadiahnya, malaikat maut pun menyisi dan mengizinkan ketiga kakak beradik itu pergi melanjutkan perjalanan mereka. Bisakah kalian percaya? Bisa kukatakan kau sangatlah cerdas, Hartik, dan kau bodoh, Emma. Kesempatan seperti ini hanya sekali, dan kau malah meminta hal yang sepele dan tidak berguna. Lihatlah tongkat sihir ini, diberikan langsung oleh sang maut. Bisa saja semua ini hanya akal-akalan si maut. Sudahlah, Emma.
apakah kaulah menyangkal bahwa kau adalah saudari yang paling bodoh dan lemah dibanding kita? Sebaiknya kalian urus saja diri kalian sendiri. Sepertinya aku akan berpisah sampai di sini. Aku ingin pulang, dan aku tak ingin lagi melewati jalan tadi. Tidak menghiraukan perkataan kakak-kakaknya, Emma pun pergi meninggalkan mereka dengan memakai jubah yang diberikan si maut. Jubah itu pun membuatnya tak kasat mata. Di tengah perjalanan, si sulung dan si tengah juga akhirnya memutuskan untuk berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Marni memutuskan untuk menuju ke sebuah desa di mana musuh namanya tinggal, dan Hartik memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah lama yang sudah tak terawat, yang dulu hampir dibelinya untuk ia tinggalnya bersama pasangannya, sebelum akhirnya pasangannya meninggal dunia. Setelah cukup jauh berjalan, Marni akhirnya sampai di desa tujuannya. Ia langsung mencari seorang penyihir dengan siapa dia dulu pernah bertemu. Masanya sudah sangat lama sekali kita tidak bertemu dan berduel tentunya. Apa yang kau inginkan dariku? Aku hanya ingin mengetes kemampuan tongkat sihir baruku. Dan secara tiba-tiba pun, Marni dengan tongkat sihir Elder yang siap di tangannya langsung menyerang sang musuh dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak mungkin kalah dalam duel yang terjadi. Kau menantangku untuk berduel lagi? Tentu saja. Tidakkah kau ingat siapa yang terakhir kali menjadi pecundang? Lihatlah kehebatan tongkat sihir baruku. Ini diberikan langsung oleh sang maut. Mengalahkanmu hanyalah hal kecil yang sangat mudah untuk ditangani. Dan benar saja, Elder pun mampu membunuh si musuh dengan sangat cepat. Setelahnya, Marni pun pergi meninggalkan musuhnya di lantai dan melanjutkan perjalanan menuju ke suatu tempat penginapan dengan sembari keras-keras membanggakan kehebatan tongkat sihir yang diperolehnya dari si maut dan tentang bagaimana tongkat sihir itu membuatnya tak terkalahkan. Akhirnya setelah sekian lama pun aku berhasil memusnahkan berdebah itu. Dan aku pun tiba menjadi seseorang yang tak terkalahkan. Lihatlah tongkat sihir ini. Begitu hebat. Pada malam itu juga, setelah Marni sampai di tempat penginapannya, seorang penyihir lain mengelap-elap mendatanginya yang sedang terlelap di tempat tidurnya. Penyihir tak diketahui ini pun mengambil tongkat sihir milik Marni, dan sebagai tambahan, ia menggorok leher Marni. Dasar bodoh. Dengan sangat disayangkan pun, si sulung Marni tewas pada malam itu. Dan pada saat itu juga, malaikat maut kembali menemuinya untuk kedua kali dan menyebut si sulung sebagai miliknya. Sementara itu, Hartik sampai ke rumah tua yang jadi tujuannya. Ia memasuki rumah itu dan langsung mengeluarkan batu yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang dari kematian. Ia memutar batu itu 3 kali dalam tangannya ke arah angin. Dan betapa heran dia, sosok pria yang dulu diharapkannya untuk dinikahinya sebelum pria itu meninggal di usia muda muncul seketika itu di hadapannya. Rajata? Dengan penuh haru, Hartik pun langsung ingin memeluk kekasihnya itu yang baru saja ia bangkitkan dari kematian. Namun naas, ternyata tidak bisa. Sesuatu seperti perisai tak kasat mata menghalanginya untuk mendekati sang kekasih. Kasihnya pun terlihat sangat tidak hidup sebenarnya. Wajahnya sangat pucat, bahkan tubuhnya agak sedikit biru dan terlihat dingin. Jadi, meskipun ia kembali dari kematian, ia sesungguhnya bukanlah bagian dari dunia ini lagi. Dan ia pun tersiksa pada dunia ini lagi. Hartik, apa yang kau lakukan padaku? Tolong kembalikan aku ke alam kematian. Tubuhku tertawa di sini. Aku tidak bisa berada di sini. Hartik pun sampai-sampai tak sanggup menjawabnya.
batu itu selama 3 kali, namun ke arah kiri. Dan kereta pun hilang kembali. Kartik terlanjur kecewa berat. Semuanya telah sia-sia. Ia sangat frustasi dan menjadi gila. Tanpa berpikir panjang, Kartik akhirnya malah memutuskan untuk bunuh diri. Ia berjalan menuju ruang bawah tanah, mengambil botol ramuan yang berisi ramuan ikan. Lalu ia meminumnya. Kartik pun terduduk sembari menangis. Dan tak lama pun Kartik mulai tak sadarkan diri. Ia terjatuh dan tergeletak di lantai. Pada saat inilah kematian kembali menemui kena kedua kalinya untuk menjemputnya sebagai miliknya. Setelah kejadian itu, bertahun-tahun berlalu, dan selama itu malaikat maut tidak pernah berhasil menemukan di mana keberadaan si Nazi. Ia mencari kemanapun dan hasilnya nihil. Emma tidak dapat ditemuinya. Barulah ketika Emma sudah mencapai usia sangat lanjut, di mana tubuhnya sudah rentah, dan ia pun memutuskan untuk membuka jubah bayinya dan memberikannya kepada sang anak. Nah, gunakanlah cita ini dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah untuk kebaikan dan gunakanlah dengan bijak. Baiklah Ibu. Akhirnya Emma pun melepas jubah bayinya setelah sekian lama. Dan tanpa sepengetahuan anaknya, Emma berkelana seperti puluhan tahun yang lalu menuju Sungai Poso. Bedanya, ia hanya seorang diri kali ini. Sesampainya di sana, Emma langsung pun menyambut dan menyalami malaikat maut bagaikan teman-lama. Tanpa berlama-lama pun, Emma akhirnya pergi bersamanya dengan senang hati meninggalkan kehidupan ini.